Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proyek PI saya di Sahabat Mojo bersama dengan Muhammad Zulfikri, yaitu aplikasi berbasis web, tepatnya aplikasi Kawal Desa. Jadi aplikasi ini fungsi utamanya itu untuk membantu perizinan warga desa yang akan mengadakan acara dan sebagai pelaporan data COVID-19, pengumuman, ataupun pelaporan pelanggaran-pelanggaran dan tamu yang keluar masuk di desa. Jadi di bagian paling atas dari aplikasi ini tentu saja saya menempatkan navbar. Kemudian di bawah navbar saya meletakkan header. Header ini berisi gambar dari petugas medis dan quote atau sedikit penjelasan COVID-19, yuk hentikan penyebaran COVID-19 itu slogan dari aplikasi kami ya. Terus sedikit ada teks di bawahnya, mari bersama mengawal desa, kita tercinta. Silakan laporkan semua kegiatan yang jelas mengganggu dan melanggar aturan desa. Jadi warga itu ikut berusaha melaporkan, tapi melalui petugas posko COVID ataupun melalui kepada kadusnya. Jadi tidak bisa melaporkan sendiri. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada tiga apa ya namanya? Menu lah ya. Yang pertama itu yang mulai dari bagian kiri, di situ ada positif, ODP, dan sembuh. Jadi ini data warga yang positif, ODP, dan sembuh. Di sini masih kosong karena memang saya belum menginputkan pada bulan ini, kan saya ambil waktunya itu range waktunya itu selama 1 bulan. Jadi pada bulan ini saya memang belum menginputkan data. Terus di bawahnya lagi ada pengumuman. Pengumuman ini yang menginputkannya itu admin ataupun kepala desa. Jadi admin itu bisa kepala desanya sendiri ataupun orang yang memang ditunjuk oleh kepala desa untuk menjadi admin dari aplikasi ini. Terus kita turun ke bawah lagi, di sebelah kiri kita bisa melihat jadwal jaga. Jadi di sini akan dipajang foto dari orang yang mendapatkan tugas untuk menjaga posko COVID. Biasanya posko COVID ini ditempatkan di gerbang terluar dari desa. Sedangkan di bagian kanan kita bisa melihat laporan pelanggaran dan laporan tamu. Ini laporannya ini bisa kita lihat range waktunya itu selama 1 bulan. Jadi pada bulan ini ada pada bulan ini masih kosong ya karena emang saya bulan ini belum mengumpulkan data, tapi pada bulan kemarin saya sudah mengumpulkan data. Jadi di sini bisa dilihat di bulan kemarin itu sudah datanya. Terus kita turun ke bawah lagi, di sini ada empat kotak. Jadi di sini saya men-tracking data COVID-19 dari web penyedia SPSS khusus untuk COVID-19. Jadi dimulai dari penyebaran COVID-19 secara global, terus di Indonesia sendiri ada berapa, terus karena saya milih di sini daerahnya Lampung, jadi di Lampung itu ada berapa orang yang terkena COVID-19, sedangkan di desa, di bagian paling terakhir itu desa, karena saya emang belum menginputkan, emang belum ada di desa itu yang berstatusnya positif, jadi selama ini saya mengampulkan masih yang ODP, terus PDP, jadi memang positif saya belum menginfokan, jadi memang belum ada pasien positif di desa. Terus di bagian bawahnya lagi di sini ada saya menampilkan beberapa rumah sakit rujukan. Jadi ada rumah sakit Abdul Muluk di sini, di menu rumah sakit rujukan itu di ada rumah sakit, terus alamat rumah sakit tersebut, kemudian disertakan juga nomor ambulan dari rumah sakit tersebut. Di sini jadi saya mencantumkan rumah sakit yang menjadi rujukan untuk pasien-pasien COVID-19. Kemudian di bagian paling bawah, di sini saya memberikan sedikit panduan protokol kesehatan. Jadi bisa dibaca sendiri. Di sini rajin cuci tangan, kurang menyentuh wajah, menerapkan etika batuk dan bersin, mengenakan masker, menjaga jarak, isolasi secara mandiri, dan juga sering-sering menjaga kesehatan. Kemudian kita kembali ke bagian atas. Di sini saya akan menjelaskan tentang navbarnya. Di home ini tidak ada drop down, tapi di bagian pelayanan di sini ada pengumuman dan list dusun. Jadi pengumuman ini apabila diklik, kita akan melihat pengumuman yang pernah diupload. Jadi di sini saya sudah selama ini membuat 2 pengumuman, yaitu pada tanggal 22 bulan 10 dan tanggal 7 bulan 10. Bisa lihat dan ditampilkan di sini. Terus kemudian untuk
di list dusun, sini akan menampilkan data-data dusun yang ada di desa tersebut beserta jumlah penduduk dan nama kadusnya. Sedangkan untuk posko COVID, di sini kita bisa melihat jadwal jaga. Jadwal jaga tuh orang-orang yang bertugas untuk menjaga di sini. Jadi ada nama, terus hari bersama sip jaganya. Di sini saya menggunakan ini datanya data asal ya saya buatnya. Jadi memang agak acak-acakan, tidak jelas. Terus ada juga laporan pelanggaran. Nah, di laporan pelanggaran ini bisa kita lihat ada dua data yang sudah saya inputkan, yaitu pada tanggal 6 dan 7 bulan 10 bulan Oktober kemarin, beserta ada data pelanggaran apa yang ia lakukan, nama pelanggar tersebut, alamatnya, beserta foto. Kita juga bisa memfilter berdasarkan tanggal, tapi karena memang ini misalnya saya ini karena tanggal 6 bulan 10 tanggal 6. Jadi kita filter hanya akan menampilkan pelanggaran yang terjadi pada bulan tanggal tersebut. Di sini di sebelah kanannya saya juga menampilkan jumlah pelanggaran hari ini karena memang saya hari ini tidak menginputkan data pelanggaran jadi memang kosong. Terus untuk yang hari kemarin juga saya tidak menginputkan. Pada bulan ini saya belum menginputkan data sama sekali makanya masih kosong, tapi karena di bulan 10 kemarin saya sudah menginputkan data jadi apa namanya untuk yang bagian bulan kemarin itu ada sudah terisi 2 pelanggaran. Terus kemudian selanjutnya laporan tamu. Eh, Oke, ini adalah halaman login. Jadi di sini seperti biasa halaman login itu isinya cuma username beserta password. Di sini saya akan mencoba login sebagai kadus. Di sini saya pakai username terus passwordnya. Masuk. Untuk halaman home masih sama, hampir memang semuanya sama untuk isi dari halaman home-nya, tidak sebelumnya. Terus kemudian di halaman admin kadus ini untuk menu-menunya itu ada izin acara. Perizinan acara ini fungsinya untuk mengajukan acara-acara yang akan diadakan dari suatu dusun. Untuk mengajukan acaranya cukup untuk klik button tambah, terus di sini nanti kita mengisi form, kemudian form ini akan diajukan ditampilkan di halaman admin, di perizinan acara admin. Di sini saya sudah mencontohkan beberapa pengajuan acara. Di sini yang satu diizinkan, yang satu ditolak. Nah, untuk apabila yang sudah diizinkan, dia bisa dicetak. Nah, apabila diizinkan nanti surat perizinan itu bentuknya insya Allah seperti ini. Jadi dari statusnya itu dituliskan diizinkan. Sedangkan untuk yang ditolak, ini sebetulnya kita cetak seperti ini. Dia di dalam surat akan ada di informasi status dia dituliskan ditolak. Untuk menu edit, insya Allah masih bisa. Di sini tidak perlu mengisikan apa, cukup mengisikan nama penyelenggara acara dan jumlah tamu serta tanggal. Untuk nama kadus diisi secara otomatis. Modelnya di sini ada seperti panduan keterangan mengenai pernikahan, cara kehitanan, acara keagamaan. Di sini ada sedikit panduannya. Terus kita ke menu posko COVID. Posko COVID itu ada submenunya ada 4, yaitu jadwal jaga, pasien COVID, dan laporan pelanggaran, laporan tamu. Di jadwal jaga ini jadi kita bisa melihat siapa-siapa saja yang bertugas untuk menjaga posko COVID. Kemudian untuk pasien COVID, nah di sini ada beberapa riwayat pasien yang pernah saya buat di bulan sebelumnya. Ada yang berstatus PDP, ada juga orang yang berstatus ODP. Jadi ini masuknya ke riwayat
pasien karena sudah melewati masa karantinanya selama 2 minggu. Untuk menambahkannya seperti biasa cukup klik button tambah, terus masukkan tanggal, nama, alamat, terus fotonya, contohnya saja. Kemudian statusnya dia tuh sudah positif, simpan. Nah, dia akan masuk ke atas. Nanti setelah 2 minggu dia apabila statusnya sembuh, dia akan masuk ke dalam barisan riwayat pasien karena sudah lewat masa karantinanya. Di sini ada sedikit keterangan mengenai apa itu ODP, apa itu PDP, apa itu positif COVID-19. Terus di sini terdaftar sembuh, PDP dan ODP. Kemudian pindah ke menu lainnya yaitu menu laporan pelanggaran. Di sini ada laporan pelanggar yang pernah melanggar aturan. Terus ada laporan tamu. Di sini ada beberapa tamu yang keluar masuk desa. Di sini yang dimasukkan itu tamu-tamu yang sekiranya dari luar kota atau memang menginap di desa. Terus ada rumah sakit. Di rumah sakit ini hanya ada rumah sakit rujukan yang dimasukkan oleh kepala desa atau admin. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba login sebagai admin. Kita masuk. Ya, untuk halaman home masih sama seperti sebelumnya. Sini ada pelayanan. Pelayan itu ada 4 sub menu yaitu pengumuman, perizinan acara, list dusun dan list user. Jadi pengumuman tuh seperti sebelumnya. Di sini tempat untuk membuat pengumuman baru, edit pengumuman lama, dan menghapus. Kemudian kita contohkan satu ya. Isi tanggal sekarang tanggal 12. Judulnya misalkan larangan pergi ke pasar. Sian asal aja dilarang pergi ke pasar tanpa memakai masker. Contoh saja waktu itu buat, nah pasar yang tanggal 11 bulan 12. Kemudian kita edit pasar, di dalam pasar ganti larangan ke acara apapun. Contoh aja. Nah, yang seperti ini. Udah kita coba dihapus, button hapus. Ya, kemudian pelayanan selanjutnya ada perizinan acara. Nah, ini acara-acara yang menunggu izin tuh acara yang menunggu perizinan dan belum mendapatkan yang masih menunggu konfirmasi dari admin atau kepala desa. Di sini acara yang kemudian diizinkan itu acara-acara yang diizinkan, ditolak itu acara-acara yang ditolak oleh admin. Kemudian pelayanan selanjutnya ada list dusun. Jadi di sini ditampilkan list dusun beserta jumlah penduduk dan nama kadusnya. Di sini juga ada menu edit, menu delete, menu tambah ya seperti curut yang biasa. Kemudian ada list user. Di sini ditampilkan nama user, level dan passwordnya. Kadus nama user ini diambil dari nama kadus ya. Kita kadus di menu list dusun sebelumnya. Kadus passwordnya seperti ini. Kemudian ada password jadwal jaga.
Nah, masukkan laporan COVID. Lihat seperti ini. Nah, pelanggaran, laporan tamu. Kemudian ada juga rumah sakit. Ya mungkin sekian penjelasan mengenai aplikasi saya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.